melakukan beberapa pengamatan untuk menilai karkas. Di antaranya yang pertama, conformation, yaitu pengamatan apakah ada penyimpangan-penyimpangan tertentu dari struktur yang akan menurunkan daya tarik karkas. Beberapa penyimpangan yang hendaknya diperhatikan yaitu dada yang melesak, bengkok, berbonggol, berbentuk V atau rata sisinya, punggung yang sempit, bengkok atau bungkuk, serta kaki dan sayap berbentuk menyimpang atau membengkak dan tubuh memberi gambaran berbentuk baji. Dalam hal ini, baik karkas A maupun karkas B memiliki penilaian conformation kualitas A karena tidak terdapat penyimpangan-penyimpangan tertentu dari struktur yang dapat menurunkan mutu karkas. Dengan rincian, tulang dada yang sedikit melengkung, punggung yang melengkung normal, serta paha dan sayap yang normal. Kedua, flashing. Karkas yang diklasifikasikan sebagai kualitas A mempunyai dada yang terisi penuh, lebar, dan panjang, dengan perdagingan yang baik. Drumsticks, thighs, dan dada memberi gambaran penuhnya penimbunan daging. Terdapat korelasi yang positif antara perdagingan di daerah punggung dengan banyaknya daging pada bagian karkas lain. Pada penilaian flashing atau perdagingan, baik karkas A maupun karkas B diklasifikasikan sebagai kualitas A karena mempunyai perdagingan yang baik, dada yang terisi penuh, lebar, dan panjang. Yang ketiga, fat. Pada kualitas A, bagian dada, punggung, pinggul, dan tulang capit atau pin bones harus tertutup oleh lemak secara baik. Pada penilaian fat covering atau perlemakan, baik karkas A maupun karkas B diklasifikasikan sebagai kualitas A karena lemak menutup warna daging, membungkus tubuh bagian dada, punggung, pinggul, dan tulang capit dengan baik. Namun, jika dibandingkan, karkas B memiliki perlemakan yang lebih transparan. Yang keempat yaitu freedom from pin feather. Ada dua tipe pin feather yang dipertimbangkan dalam grading, yaitu yang pertama, protruding pin feather, yang merupakan pin feather yang telah menembus kulit luar, dan yang kedua, non-protruding pin feather, yaitu pin feather yang belum menembus kulit luar. Pada dress karkas, jumlah total dari lokasi kedua tipe pin feather dipertimbangkan sebagai satu macam saja, sedangkan pada ready to cook karkas, penilaian yang dilakukan adalah terhadap protruding pin feather. Pada penilaian freedom from pin feather, baik karkas A maupun karkas B masih memiliki protruding pin feather, maka dari itu diklasifikasikan sebagai no grade. Karena dalam penilaian karkas, bulu jarum harus sempurna terangkat. Namun demikian, karkas dapat diklasifikasikan sebagai kualitas A jika dilakukan processing kembali untuk menghilangkan pin feather agar menjadi bersih, atau dinamakan dengan istilah craftsmanship. Pada penilaian disjoint bones, baik karkas A maupun karkas B diklasifikasikan sebagai kualitas A karena tidak mengalami lepas sendi. Sedangkan pada penilaian broken bones, baik karkas A maupun karkas B diklasifikasikan sebagai kualitas B karena pada karkas A dan karkas B terdapat pembengkakan pada sayap yang dimungkinkan terjadi keretakan pada bagian tulang pada saat ayam masih hidup. Selanjutnya, pada indikator penilaian karkas missing parts, baik karkas A maupun karkas B diklasifikasikan sebagai kualitas B karena terdapat defek pada ujung sayap kedua sehingga diharuskan adanya pemotongan. Pada penilaian discoloration, baik karkas A maupun karkas B pada bagian breast and legs diklasifikasikan sebagai kualitas A karena tidak terdapat memar pada bagian dada dan paha.
Namun, pada elsewhere atau bagian lain, yaitu bagian sayap, terdapat pembengkakan yang menimbulkan memar yang cukup besar, yaitu sekitar 3 inci. Maka, dapat disimpulkan, pada penilaian discoloration, kedua karkas tersebut memiliki kualitas B. Dan yang terakhir, pada penilaian exposed flesh, baik karkas A maupun karkas B diklasifikasikan sebagai kualitas A karena tidak terdapat daging yang terekspos dan daging tertutup baik oleh bagian kulit. Dilihat dari setiap pengamatan faktor kualitas dan mengacu pada ketentuan bahwa nilai terakhir tidak boleh lebih tinggi dari nilai terendah dari setiap faktor kualitas, maka dapat disimpulkan bahwa karkas A dan karkas B diklasifikasikan sebagai kualitas karkas B.